semuanya, perkenalkan saya Julia Sinta, MPM 2031-0061. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan 4 klinis, yaitu klinis yang pertama itu apa? Klinis yang pertama itu hernia pulposus, ada juga spina bifida, ada spondylosis, ada spondylitesis. Nah, yang pertama kita ke hernia nucleus pulposus atau HNP. Nah, kita ke definisi HNP terlebih dahulu ya. Jadi, HNP itu apa sih? HNP nucleus pulposus itu merupakan suatu keadaan patologis di mana itu terjadi protusi dari anulus primosus beserta nucleus pulposus ke dalam lumen canalis vertebralis. Nah, HNP dapat terjadi pada semua segmen vertebra, tetapi yang paling sering terjadi yaitu pada segmen lumbal. Nah, HNP ini dalam bahasa umumnya itu orang sering menyebutnya itu saraf terjepit. Nah, saraf terjepit itulah merupakan dari istilah dari HNP atau hernia nucleus pulposus. Nah, kita ke etiologi dari HNP itu sendiri. Jadi, hernia diskus dan degenerasi diskus adalah istilah yang terkait pada HNP ini. Yang dimana karena hernia nukleus ini merupakan evolusi yang mungkin dari diskus degeneratif. Degenerasi diskus biasanya berhubungan dengan hilangnya proteoglikan. Beberapa faktor mempengaruhi proses degeneratif seperti genetik, terus juga mekanik, dan perilaku. Nah, patofisiologisnya sendiri dari HNP, patofisiologis dari HNP itu hernia diskus merupakan konsekuensi dari perubahan degeneratif anulus, yang dimana perubahan tersebut adalah modifikasi adiktif terkait dengan usia dalam struktur cakram yang meliputi pengeringan, terus juga ada fisura, ada penyempitan cakram, degenerasi, misonosa, gas intradiskus, atau vakum, osteofit, terus juga perubahan inflamasi dan sklerosis subkondral. Nah, fisura anulus merupakan predisposisi kelemahan yang dimana yang memungkinkan material disk menonjol, terus juga ini bermigrasi ke dalam luar margin anulus. Nah, epidemiologinya, jadi perkiraan prevensi hernia diskus ini adalah sekitar 1-3%, di mana insiden ini insiden tertingginya itu yang diamati adalah 30-50 tahun dan lebih sering itu pada wanita dibandingkan pada pria. Kenapa? Rasionya itu 2:1, wanita dan pria. Nah, untuk faktor resiko dari HNP, yang pertama itu yang tidak dapat dirubah. Yang tidak dapat dirubah itu apa aja sih? Yang pertama ada umur. Nah, umur itu semakin bertambahnya umur seseorang, itu resikonya semakin tinggi. Yang kedua, jenis kelamin. Sudah saya bilang tadi, jenis kelamin ini laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita. Rasionya itu 2:1. Terus juga riwayat akibat cedera punggung atau HNP sebelumnya. Nah, seseorang yang pernah terkena HNP, resikonya bisa dapat terkena lagi. Terus juga resiko yang kedua itu yang tidak dapat diubah. Nah, yang tidak dapat diubah, maksudnya yang dapat diubah apa aja sih? Yang dapat diubah itu misalnya yang pertama aktivitas pekerjaan, yang dimana misalnya seseorang yang duduknya dalam jangka waktu lama, terus juga mengangkat ataupun narik beban berat terlalu sering, memutar punggung atau membungkuk, latihan fisik terlalu berat, berlebihan, juga paparan vibrasi yang konstan, nah ini juga beresiko. Terus juga olahraga yang tidak menentu. Nah, maksudnya olahraga yang tidak menentu bagaimana? Misalnya nih, memulai aktivitas fisik yang sudah sekian lama tidak dilakukan dengan berlatih berlebihan, terus juga berat dalam jangka waktu yang cukup lama. Terus merokok ini di mana nikotin dalam rokok ini dapat mengganggu kemampuan diskus menyerap nutrisi diperlukan dari darah.
Dan yang terakhir itu berat badan yang berlebihan. Berat badan berlebihan ini beresiko juga. Nah, terutama misalnya beban ekstra di perutnya itu yang menyebabkan strain pada punggung bawahnya itu. Terus penata laksananya, bagaimana sih penata laksananya? Penata laksanaannya, HNP ini terapi hernia nukleus pulposus, yang dimana meliputi perawatan konservatif dan pembedahan. Perawatan konservatif ini adalah strategi utama karena riwayat alami nukleus pulposus dengan respon yang baik terhadap pengobatan nyeri atau injek steroid akan saraf serta beberapa kasus degrasi spontan. Terus komplikasi. Komplikasi yang terkait dengan hernia nukleus pulposus ini terjadi yang dimana efeknya itu efeknya itu kompresi pada akar saraf, pada nukleus yang parah maksudnya, yang mengakibatkan defisit motorik pada tulang belakang leher dan dadanya juga beresiko kompresi sumsum tulang belakang pada kasus yang parah. Komplikasi ini yang dimana relatif jarang tetapi harus dipertimbangkan dan dirawat dengan baik untuk menghindari defisit neurologi permanen. Nah, sindrom Cauda equina ini juga termasuk komplikasi dari HNP yang dihasilkan dari kompresi akar saraf lumbosakral dengan kemungkinan disfungsi usus atau kandung kemihnya ini. Nah, ini adalah kondisi yang jarang terjadi ya, kurang dari 1%. Namun dianggap sebagai indikasi mutlak untuk resolusi bedah akut dan depresi dini dikaitkan dengan perbaikan gejalanya. Nah, untuk prognosisnya ini mayoritas pasien yang menderita HNP mengalami resolusi gejala tanpa operasi, yang dimana perawatan konservatif efektif dan pasien biasanya mengalami pengurangan gejala setelah beberapa minggu, namun beberapa kasus tidak membaik dengan pengobatan konservatif dan mungkin memerlukan terapi yang lebih invasif seperti injeksi steroid, terus juga akar saraf atau bahkan pembedahan. Nah, terus juga adanya meulopati pada kasus hernia nukleus pulposus, sentralis pada regionnya itu servikal atau toraks merupakan indikasi pembedahan terutama dalam pengaturan perkembangan pada gejalanya. Untuk pencegahan dan mengedukasinya itu gimana? Jadi sangat penting bagi pasien nih untuk mengenali nyeri radikular karena dapat merupakan hasil HNP di tulang belakang leher atau lumbal. Nah, sangat penting untuk berkonsultasi juga nih setelah rasa sakit yang menjalar, terus juga diperiksa oleh penyedia perawat primer. Sebagian besar gejala biasanya itu membaik dengan pengobatan konservatif saja. Hanya beberapa kasus dengan nyeri hebat, defisit neurologisnya mungkin memerlukan studi pencitraan tambahan dan rujukan spesialis yang lebih lanjut ya. Nah, kita ke yang kedua, klinis yang kedua itu spina bifida. Apa sih spina bifida itu? Nah, kita ke definisi dari spina bifida terlebih dahulu ya. Jadi, spina bifida itu adalah kelainan bawaan yang terbentuk sejam dalam kandungan, yang dimana sebagian komponen tulang belakang yang tidak terbentuk ya. Jadi dia itu tidak ada tulang lamina yang menutupi sumsumnya itu, atau juga sumsum sistem saraf pusat di tulang belakang. Terjadi kelainan ini dimulai sejak dalam masa pembentukan bayi dalam kandungan, terutama usianya itu 3 sampai 4 minggu kehamilan. Terus spina bifida itu berarti dia itu terbelahnya nih askus dari vertebrae dan bisa melibatkan jaringan saraf di bawahnya itu atau tidak. Nah, jadi spina bifida ini juga melodisplasia. Nah, melodisplasia itu yaitu suatu keadaan di mana perkembangan abnormal pada tulang belakang, terus juga spinal cord, terus juga saraf-saraf sekitar kantong yang berisi cairan yang mengitari spinal cord. Nah, kelainan ini menyebabkan pembentukan struktur yang berkembang di luar tubuh.
Nah, etiologinya nih, etiologi dari spina bifida. Nah, etiologinya itu, spina bifida ini disebabkan oleh tabung saraf yang tidak berkembang atau tidak menutupi sempurna pada masa kehamilan. Meskipun begitu, etiologinya ini belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang dinilai dapat meningkatkan resiko seorang ibu melahirkan bayi dengan spina bifida, diantaranya itu mengalami yang pertama si ibu itu kekurangan yang namanya asam folat, terus juga punya riwayat keluarga dengan spina bifida juga. Terus yang ketiga memiliki riwayat konsumsi obat-obatan seperti misalnya anti kejang, terus juga asam valproat, terus juga menderita diabetes atau obesitas. Nah, terus juga mengalami hipertermia pada minggu-minggu awal kehamilan. Terus untuk epidemiologi. Nah, banyak studi epidemiologi ini yang menggabungkan spina bifida bersama dengan defek terkait dengan encephaly dan kadang-kadang juga dengan encephalocele, yang dimana istilah umum neurotube defects atau NTDs. Nah, itu mencantumkan nih kondisi patologis yang biasanya dianggap sebagai NTD. Prevensi kelahiran NTDs sangat bervariasi selama dekade terakhir dan terus menunjuk perbedaan substansi antara lokasi geografis, misalnya prevalensi NTD di Amerika Serikat nih dan banyak negara Eropa diperkirakan 0 sampai 0,5 sampai 0,8 per 1000 kelahiran. Sedangkan provinsi di wilayah Cina telah diperkirakan dari 20 kali lebih tinggi dengan asumsi provinsi kasus NTD per 1000 kelahiran dengan populasi globalnya 7 miliar dan tingkat kelahiran provinsi NTD-nya itu tinggi secara unik, menunjukkan frekuensi lebih tinggi secara tidak profesional dari subtipe yang lebih jarang seperti craniosis dan encephaly. Itu epidemiologinya ya. Untuk penata laksananya dari ini, spina bifida, itu resikonya terjadi spina bifida itu bisa dikurangi dengan apa? Dengan mengkonsumsi asam folat. Terus, kekurangan asam folat pada seseorang wanita harus dikoreksi sebelum wanita hamil karena kelainan ini bisa terjadi sangat dini, sangat dini. Terus juga biasanya kalau ada kelainan bawaan yang berat dapat mengancam nyawa si bayi, yang dimana makanya begitu lahir sudah disiapkan oleh tim dokter itu untuk menanganinya, misalnya dari saraf bedah, terus juga bedah anak, ortopedi, dan dokter saraf. Terus spina bifida ini terbuka terjadi, misalnya spina bifida ini terbuka dan terjadi kebocoran, maka harus segera ditutupi lewat operasi. Karena bagaimanapun tidak dibiarkan adanya hubungan dunia luar dengan susunan saraf pusat. Tindakan operasi juga dilakukan beberapa tujuan. Nah, tujuannya itu untuk menutupi kalau ada defek atau hubungan langsung susunan saraf pusat dengan dunia luar. Nah, terus juga misalnya nih, bila spina bifida terbuka luas, terus juga bayinya harus dirawat di rumah sakit, itu tidak boleh dipulangkan sebab ia itu termasuk bayi yang beresiko tinggi. Terus juga yang dilapisi kulit normal bisa didiamkan saja tanpa perlu tindakan operasi, itu bisa dibawa pulang dan kontrolnya itu minimal 3-5 bulan asalkan dihindari nih dari cedera, jatuh atau terbentur. Terus juga spina bifida ini disertai dengan hidrosefalus itu sebaiknya harus dilakukan terlebih dahulu pemasangan selang atau VP. Terus juga kalau tidak tekanan cairan dari otaknya ini akan tinggi terus, akibatnya itu seringkali bocor dan merembes. Nah, misalnya kalaupun ada penundaan operasi, misal karena kondisi si anak tadi tidak memungkinkan, untuk sementara kita berikan obat-obat terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan pun, biasanya itu kondisi sarafnya itu dinilai terlebih dahulu. Misalnya, apakah masih berfungsi atau tidak, terus juga lalu
apakah ia bisa menahan pipis atau tidak. Jika ternyata sarafnya tak berfungsi, jadi tindakan operasi dilakukan menurut kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu bedah anak. Selain pengobatan dengan tindakan operasi, juga dilakukan stimulasi, fisioterapi, dan rehabilitas medik untuk melatih motoriknya. Komplikasinya sendiri itu ada kelemahan otot, hingga menyebabkan kelumpuhan, terus juga ada cacat tulang, termasuk skoliosis, dislokasi pinggul, dan pendekatan panjang otot, dan kelainan sendi. Gangguan dan masalah pada pergerakan usus dan proses berkemih. Untuk prognosisnya sendiri, prognosis dari spina bifida itu tergantung pada adanya hidrosefalus atau tidak. Nah, tingkat defek dan tingkat keparahan malformasi CHIR, sebuah studi baru menunjukkan bahwa kelangsungan hidup hingga usia 1 tahun adalah sekitar 71% keseluruhan dari mereka dengan tanpa hidrosefalus masing-masing 56% dan 88% bertahan hidup setelah 1 tahun. Tingkat kelangsungan hidupnya itu menurun sering dengan bertambahnya usia hidrosefalus menjadi 50 dan pada usia 20 tahun, sebagian besar kematian usia 5 tahun dikaitkan dengan kejang. Untuk pencegahannya dan edukasinya itu bagaimana? Jadi wanita itu harus diberikan konseling dulu selama usia subur. Untuk apa? Untuk mengonsumsi suplemen asam folat untuk mencegah NTD, seperti yang telah kita bahas sebelumnya ya. Jadi wanita itu merencanakan kehamilannya itu, misalnya wanita yang merencanakan kehamilan itu mengonsumsi 0,4 setiap hari dan mereka memiliki riwayat keluarga atau anak dengan NTD itu harus mengonsumsi 4 mg setiap harinya. Pada tahap awal itu kondisinya pengasuh membutuhkan pendidikan paling banyak, yang dimana untuk memperdayakan untuk menjadi advokat untuk efek bagi pasien selama masa kanak-kanak. Sepanjang pertumbuhan, pasien harus diberikan otonomi yang meningkat sesuai dengan perkembangan kognitif mereka. Penting bagi pasien dan pengasuh harus untuk merasa seolah-olah menjadi bagian dari medis. Keluarga harus dilatih selama terapi, harus sehingga mereka dapat secara efektif merawat anak-anak dengan seiring bertambahnya usia. Nah, kita ke klinis yang ketiga, spondylosis. Apa sih definisi dari spondylosis? Jadi, spondylosis ini adalah penyakit degeneratif. Yang dimana penyakit degeneratif ini, tulang belakang spondylosis ini disebabkan oleh proses degenerasi yang progresif pada diskus intervertebralis yang mengakibatkan makin menyempitnya jarak vertebra sehingga mengakibatkan terjadinya osteofit. Nah, penyempitan kanalis ini spinal dan foramen intervertebralis persendihan posterior. Rasa nyeri pada spondylosis ini disebabkan oleh terjadinya osteoartritis dan tertekan radix oleh kantong durameter yang mengakibatkan iskemik dan radang. Spondylosis lumbal merupakan suatu kelainan dengan ketidakstabilan dari etiologinya. Sering mempunyai riwayat robekan dan diskusnya dan serangan nyeri yang berulang-ulang beberapa tahun. Terus nyeri pada kasus spondylosis ini berhubungan erat dengan apa? Berhubungan erat dengan aktivitas yang dijalani oleh penderita, di mana aktivitasnya ini menjalani terlalu lama dengan rentang-rentang perjalanan yang panjang. Pasien yang biasanya berusia di atas 40 tahun ini memiliki tubuh yang sehat, nyeri sering timbul di daerah punggung dan pantat. Hal ini menimbulkan keterbatasan gerak pada regio lumbal dan dapat menimbulkan nyeri pada area ini. Nah, pemeriksaan neurologinya dapat memperlihatkan tanda-tanda sisa dan prolaps diskus yang lama. Misalnya itu tiadanya refleks fisiologis. Pada tahap sangat lanjut, gejala dan tanda stenosis spinal dan stenosis saluran akar uniteral dapat timbul. Nah, untuk patofis dari yang kasus klinis yang ketiga ini
ada diskus intervertebrae. Nah, diskus intervertebrae ini tersusun dari 80% air. Terus juga diskus anulus, tertekan keluarnya di antara tulang vertebrae, maka akhirnya itu bisa menekan nervus di sekitarnya. Selanjutnya, karena ukurannya dan fleksitasnya diskus intervertebrae semakin berkurang, maka spatium intervertebrae ini semakin sempit atau menipis. Terus menipisnya jarak antara tulang vertebrae, bahkan jika sampai saling menempel, maka hal ini bisa mengakibatkan pertumbuhan tulang yang abnormal. Akan terjadi hipertrofi ligamen dan lapisan persendian sebagai kompensasi atas prosesi degeneratif yang terjadi sehingga mengakibatkan penyempitan kanalis spinalis. Penyempitan ini menekan medula spinalis dan nervus sehingga menimbulkan nyeri. Faktor resikonya itu ada apa? Faktor resikonya ada kelebihan berat badan, terus juga cedera atau trauma pada sendi predisposisi genetik, terus juga usia, terus juga jenis kelamin. Penata laksanaannya itu ada yang operasi sama non-operasi. Kalau yang non-operasi itu ada perawatan diri. Perawatan diri bagaimana? Jadi perawatan diri itu proper body mekanis untuk menjaga postur yang tepat, sikap berdiri, duduk atau tidur harus diperhatikan. Terus juga terapi fisik. Terapi fisik ini tujuannya itu untuk terapi fisik secepat mungkin bisa mengembalikan penderita spondilosis ke aktivitas normal sebelumnya. Terus ada medikasi. Medikasi ini yang bisa diberikan adalah jenis pereda nyeri atau analgesik NSAIDs, steroid, dan bisa juga muskulasan. Nah, terus juga ada terapi holistik. Terapi holistik ini terapi yang meliputi terapi akupuntur. Nah, kalau penata laksanaan operasi itu sebenarnya tindakan operasi ini jarang direkomendasikan. Kenapa? Jika kecuali itu terbukti adanya hernia diskus intervertebrae, boleh dilakukan operasi. Nah, masih menetapkan gejala spondilitis seperti diberikan terapi non-operasi terlebih dahulu. Tujuan operasi ini apa? Tujuannya itu untuk menghentikan pergerakan dari segmen yang menimbulkan nyeri dan menekan nervus spinalis. Spinal fusion adalah tindakan operasi untuk menyatukan dua atau lebih tulang vertebrae untuk stabil tulang belakang. Komplikasinya ada stenosis. Stenosis itu tulang belakang kondisi penyempitan saluran saraf atau tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan atau kelemahan pada kaki. Terus juga radikulopati serviks itu perubahan pada cakram atau tulang punggung. Terus juga myelopati spondilotik itu serviks sumsum tulang belakang yang terkompresi atau terjepit. Terus juga skoliosis. Nah, skoliosis ini adalah hubungan antara kelainan tulang belakang dengan skolisis, yaitu melengkung tulang belakang itu ke arah samping sehingga tulang belakang itu membentuk huruf S atau C. Prognosis dari spondilosis ini merupakan penyakit degeneratif tulang belakang, yang dimana hal sulit diketahui perkembangannya pada kasus ini tidak menimbulkan kecacatan yang nyata. Namun, perlu diperhatikan juga nih penyebab dan faktor yang mempengaruhinya seperti adanya kompresi atau penyempitan, terus juga saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan gangguan perkemihan. Untuk pencegahan itu seorang tidak dapat menghentikan tubuhnya dan bertambahnya usia dapat melakukan banyak hal yang meningkat kesehatan tulang belakangnya dengan mengikuti tips yang tercantum itu. Tipsnya apa? Itu duduk dan berdiri dengan benar, terus juga belajar mengangkat dengan benar, terus juga berolahraga secara teratur, makan sehat, terus juga hindari penggunaan alkohol.
Nah, kita ke klinis yang terakhir, klinis yang keempat, spondylolitesis. Jadi, spondylolitesis ini merupakan kondisi yang menunjukkan pada suatu pergeseran ke depan korpus suatu korpus dengan vertebra yang terletak di bawahnya. Umumnya terjadi pertemuan di mana vertebra L5 bergeser di atas vertebra S1, akan tetapi hal ini tersebut dapat terjadi pada tingkat yang lebih tinggi. Untuk etiologinya, etiologi dari klinis ini itu diklasifikasikan sebagai 1 dari 5 etiologi. Etiologi utamanya itu ada degeneratif, ismik, traumatis, dislopatik, atau patologi. Nah, spondylolithesis degeneratif terjadi akibat perubahan degeneratif pada tulang belakang tanpa adanya defek pada vas intrakural. Patofis, setiap proses yang terjadi dapat melemahkan penyangga tubuh vertebra tetap sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylolithesis. Saat satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan, nyeri lokal dapat terjadi dari pergerakan mekanis atau nyeri radikuler atau myelopatik dapat terjadi karena kompresi dari akar atau saraf sumsum tulang belakang yang keluar. Pasien anak-anak lebih mungkin untuk meningkatkan spondylolithesis saat melewati masa pubertasnya. Untuk epidemiologinya, paling sering terjadi pada tulang belakang, itu di lumbal bagian bawah, tetapi juga dapat terjadi pada tulang belakang, leher, dan jarang. Kecuali itu trauma pada tulang belakang toraks. Spondylolithesis degeneratif terutama terjadi pada orang dewasa, sering terjadi pada wanita daripada pria dengan peningkatan resiko pada orang gemuk. Faktor resikonya, jadi faktor resikonya itu pergeseran ruas tulang belakang ini umumnya terjadi pada orang di atas usia 50 tahun. Nah, dan jauh lebih banyak terjadi pada orang yang berusianya itu lebih dari 65 tahun. Wanita juga jauh lebih sering terjadi dibandingkan pria. Nah, perbandingannya itu 3:1. Untuk penata laksanaannya atau perawatan manajemen spondylosis ini derajat 1 dan 2 pengobatannya itu biasanya dimulai dengan terapi konservatif, termasuk obat antiinflamasi non-steroid atau SAID, panas, olahraga, terus juga olahraga ringan, transaksi, penyangga, atau tirah baring sekitar 10 hingga 15% pada yang lebih muda. Dengan spondylolithesis dengan derajat rendah akan gagal dan pengobatan konservatif membutuhkan perawatan bedah. Tidak ada standar definitif untuk perawatan bedah. Perawatan bedah mencakupi berbagai kombinasi dekompresi, fusi atau tanpa instrumentasi atau fusi interbody. Pasien dengan ketidakstabilan lebih mungkin memerlukan intervensi operatif. Beberapa ahli badan merekomendasikan pengurangan spondylolithesis jika mampu, karena hal ini hanya mengurangi penyempitan foramina, tetapi juga meningkatkan keselarasan sagitas spinovelvic. Komplikasi dari klinis ini, prognosis untuk pasien dengan spondylolithesis umumnya baik. Kebanyakan pasien yang akan merespon pengobatan konservatif bagi mereka dengan gejala yang sudah parah ya. Nah, yang sudah berlangsung tidak berkurang dengan pendekatan konservatif. Pembedahan berpotensi meredakan gejala kaki radikular mendekompresi akar saraf, nyeri lumbal lokal mungkin memerlukan fusi lumbal dalam kasus lebih ekstrim. Nah, untuk pencegahannya ini pasien itu perlu memahami kondisi mereka dan batas yang diberlakukan berdasarkan tingkat keparahan kasus mereka. Jadi dokter itu harus juga meninjau anatomi yang relevan dan menjelaskan gangguannya kepada si pasien ini menggunakan modal tulang belakang tidak jika perlu. Tindakan aktivitas pasien tuntunan fisik adalah bijaksana, misalnya angkat berat, terus juga duduk lama, dan lain-lain. Nah, berdasarkan tingkat keparahan, kondisi dokter dapat memaksakan keterbatasan fisiknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai
4 klinis ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.